Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Dengan saya sendiri bernama Siti Saniah yang bertugas sebagai moderator, dan ada juga teman saya Putri Nadia Prita yang bertugas sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang negara dan hukum. Istilah negara dan hukum baru dikenal pada abad 19, tetapi konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari zaman Plato hingga kini, konsepsi negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum dan hal apa saja yang harus ada dalam konsep negara hukum. Pemerintah berdasarkan negara hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan yaitu hukum adalah otoritas tertinggi dan semua warga negara termasuk para pejabat dan pemerintah tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Pada bab pembahasan akan dimaparkan oleh teman saya yang bernama Putri Nadia Prita. Kepada Putri Nadia Prita dipersilahkan. Baik, di sini saya Putri Nadia Prilita akan melanjutkan materi dari Siti Isnaniah, yaitu bab 2 pembahasan. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara memiliki 2 pengertian. Pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Pengertian negara hukum. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda. 1. Negara hukum Eropa kontinental. Negara hukum Eropa kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law atau supremasi hukum pada hakikatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu yang pertama, demi kepastian hukum, yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama, yang ketiga, legitimasi demokrasi, yang keempat, tuntutan akal budi. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Tipe negara hukum ada 3, yaitu yang pertama tipe negara hukum liberal. Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Yang kedua, tipe negara hukum formil atau pembagian kekuasaan. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan dengan undang-undang. Yang ketiga, tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas. Indonesia sebagai negara hukum itu dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Baik, sekian materi dari saya. Kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Kembali lagi ke Siti Isnaniah. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini ialah negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum
tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sekian presentasi dari kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.